Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama memulai ibadah PA kita di tengah keluarga kita masing-masing. Dan mari kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246, bait 1 dan bait yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat, terima kasih atas segala tuntunan juga penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami semua, di dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, hingga pada saat ini, kami bisa bersama berkumpul dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati sepanjang jalannya ibadah ini, mulai dari awal sampai akhir nanti. Kami juga memohon pengampunan apabila ada dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan juga menata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan juga kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini sebagai tuntunan dan pedoman kami untuk menapaki kehidupan kami hari demi hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 396. 396 bait 1 dan bait yang ketiga, Yesus segala-galanya.
Bacaan kita pada kesempatan ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 12 akan kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua ketika kita menjalani kehidupan, kita pernah merasa iri. Mungkin terhadap saudara kita, ataupun terhadap orang-orang di sekeliling kita. Saya berpikir bahwa kita semua mungkin pernah merasakan iri terhadap orang lain. Dan memang perasaan iri itu adalah perasaan yang seringkali muncul di dalam diri kita. Ketika biasanya mungkin kita melihat orang lain yang memiliki atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita miliki ataupun apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Rasa iri itu biasanya muncul begitu saja secara spontan di dalam diri kita tanpa mungkin bisa kita bendung. Lalu rasa iri itu kemudian muncul dan biasanya kemudian membuat kita membanding-bandingkan antara kondisi kita ataupun dengan kondisi orang lain. Ada sebuah cerita yang saya pikir mungkin panjenengan semua sudah pernah mendengar ataupun membaca ataupun melihat tentang cerita ini. Ada sebuah cerita yang sudah viral di media sosial beberapa waktu yang lalu tentang ada beberapa orang yang iri. Yang pertama, ada orang yang mengendarai mobil mewah. Dia iri terhadap orang lain yang mengendarai mobil yang lebih mewah daripada mobil yang dia miliki. Dia kemudian merasa iri terhadap orang itu. Lalu ada juga kemudian bertemu lagi satu orang. Orang ini punya mobil, tetapi tidak juga semewah mobil itu, mobil biasa. Dia iri terhadap orang yang punya mobil mewah ini tadi. Lalu orang punya mobil ini juga keluar dari tempat parkir, dia bertemu dengan seseorang yang sedang naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor ini juga iri kepada orang yang punya mobil, meskipun mobilnya mobil biasa saja. Lalu kemudian yang naik sepeda motor ini terus berjalan, dia berhenti di sebuah perempatan di lampu merah. Kemudian di sebelahnya juga ada orang yang sedang naik sepeda ontel atau sepeda pancal.
Yang naik sepeda pancal atau sepeda ontel ini juga iri kepada yang naik sepeda motor. Mungkin dia pikirnya enak, tidak capek, dan seterusnya. Lalu orang yang naik sepeda ontel ini juga berjalan lagi. Bertemulah orang yang sedang berjalan kaki. Orang yang sedang berjalan kaki ini juga iri kepada orang yang naik sepeda ontel tadi. Karena dia mungkin berpikir kalau dia bisa memiliki sepeda ontel, mungkin dia bisa sampai ke tujuan jauh lebih cepat. Lalu si pejalan kaki ini juga terus berjalan dan bertemu juga seseorang yang sedang duduk di kursi roda. Lalu si orang kursi roda ini ketika melihat si pejalan kaki ini agak ngedumel dalam hati karena ingin seperti orang yang bisa naik sepeda ontel tadi. Yang orang yang tidak bisa berjalan, yang duduk di kursi roda ini kemudian mengingatkan si pejalan kaki ini, betapa kamu tidak bersyukurnya kamu bisa berjalan sementara saya harus duduk di kursi roda, tidak bisa berjalan dengan sendiri. Nah inilah kalau kita melihat, kalau kita mengikuti iri hati kita, biasanya kita tidak bisa melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, dan kita mungkin akan mencela atau berpikir tidak rasional atas apa yang kita miliki. Itu yang terjadi pada Miriam dan Harun ketika melihat Musa. Mereka juga merasa iri, bagaimana Musa ini orang yang dikatakan nabi, wakil Tuhan, kok mengambil perempuan Kus yang mungkin juga dianggap sebagai dalam tanda kutip bukan bagian dari orang Israel. Hal ini terjadi karena sebenarnya Miriam dan Harun ini punya rasa iri, punya rasa ingin seperti Musa. Makanya dikatakan tadi di ayat yang kedua tadi, saya ulangi, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dalam arti Miriam dan Harun juga berpikir, kita kan juga sama kayak Musa. Kenapa hanya kepada Musa saja? Nah, perasaan iri ini membuat Miriam dan Harun kemudian bersikap tidak rasional, bersikap tidak baik, hingga kemudian mengata-ngatai Musa dan seterusnya. Dan disinilah Tuhan kemudian bertindak. Karena Tuhan tidak hanya melihat berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan justru melihat ke dalam hati setiap orang. Seperti Musa dikatakan tadi, Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya dibandingkan semua manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu kenapa Tuhan berkenan kepada Musa. Dan pada akhirnya Tuhan pun murka kepada Miriam dan Harun karena mereka kemudian merasa iri kepada Musa, mereka mengatai Musa. Jadi perasaan iri kita terhadap yang lain itu biasanya justru membuat kita bisa bertindak, bisa bersikap yang di luar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam kasus Miriam, Harun, dan Musa. Miriam dan Harun ini pada akhirnya tidak bisa mensyukuri bahwa mereka juga menjadi bagian dari karya keselamatan. Mereka adalah bagian dari keberhasilan bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, hingga mereka harus mencela Musa dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan iri ini selalu ada di dalam diri kita. Bisa muncul kapan saja tanpa bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian ketika perasaan iri muncul itu, kita bisa mengelola, kita bisa berpikir dengan baik sehingga kita tidak perlu mengikuti rasa iri hati kita yang pada akhirnya justru membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti Miriam dan Harun itu tadi. Dan disinilah penting untuk bersama-sama kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, saya, panjenengan semua, kita diberikan berkat yang mungkin berbeda, tetapi bukan berarti kita lebih rendah daripada yang lain. Ketika kita kembali pada cerita di awal tadi, apakah orang yang punya sepeda, hanya punya sepeda itu bisa dikatakan lebih tidak beruntung daripada orang yang punya sepeda motor atau punya mobil? Saya rasa kalau hanya dinilai dari situ saja sangat tidak adil.
Kita harus melihat keseluruhan kehidupan kita. Meskipun kita tidak punya harta yang melimpah, mungkin kita dikaruniai berkat-berkat Tuhan dalam wujud, dalam bentuk yang lain selain harta yang melimpah. Atau mungkin ketika kita diberi Tuhan berkat-berkat, kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa itu berkat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu, kita bisa iri, kita bisa merasa menginginkan apa yang mereka miliki. Dan melalui cerita antara Musa, Miriam, dan Harun ini, kita belajar untuk kita tidak kemudian melihat orang lain atau berpikir bahwa orang lain selalu jauh lebih beruntung dari kita. Mari kita melihat dalam diri kita bahwa mungkin saja Tuhan sudah begitu luar biasa di dalam memberkati kita, bahwa Tuhan mungkin sudah begitu luar biasa di dalam memakai kita melalui kehidupan kita, melalui aktivitas kita sehari-hari, sehingga diharapkan kita tidak fokus pada orang lain, kita tidak fokus pada apa yang didapat atau apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi mari kita melihat apa yang kita dapat dan apa yang kita miliki, yang datangnya itu semua tentu dari Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Dan nanti bisa di-sharingkan juga di dalam keluarga masing-masing terkait pertanyaan bagaimana cara kita mengatasi apabila muncul iri hati di dalam diri kita. Saya ulangi, bagaimana cara kita mengatasi apabila muncul iri hati di dalam diri kita. Silahkan di-sharingkan. Mungkin perasaan iri ini bisa muncul sewaktu-waktu, tetapi mari kita sharing untuk saling menguatkan. Ketika iri hati itu muncul, bagaimana kemudian cara kita mengatasi sehingga kita tidak kemudian sampai lepas kontrol, sehingga kita tetap mengingat apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi penyertaan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Kiranya melalui ini kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk tetap bersyukur atas segala apa yang kita miliki dan kita dapatkan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240 bagian A. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, bahwa pada kesempatan saat ini kami sudah bisa bersama-sama membangun ibadah PA bersama dengan keluarga kami. Juga kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk terus bersyukur di dalam kehidupan kami, di dalam segala hal yang kami miliki ataupun yang kami dapatkan dalam hidup kami.
sehingga kami bisa menjalani hidup kami hari demi hari dengan penuh sukacita. Ya Bapa, saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya, baik yang mungkin dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong, memampukan, sehingga di dalam masa pemulihannya dapat dijalani dengan baik dan dengan lancar. Ya Bapa, kami serahkan juga hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami berkeluarga, kami mohon Tuhan menyertai, juga Tuhan memberkati. Tuhan memampukan kami untuk tetap bisa bersyukur di dalam segala hal yang kami miliki, kami dapatkan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Bapa, saat ini kami serahkan juga kehidupan persekutuan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di Jemaat Mojosari. Kami mohon Tuhan memberkati setiap warga jemaat, mulai warga anak sampai dengan warga dewasa. Biarkan kami semua bisa menjalani hidup kami dengan baik, dengan lancar di dalam situasi pandemi ini. Kami mohon Tuhan memberikan kami semua kesehatan, juga kekuatan secara jasmani kami masing-masing. Juga secara rohani kami mohon Tuhan juga menolong kami, supaya iman kami semakin kuat di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Kami terus bisa bersandar hanya kepadamu saja, sebagai sumber pertolongan kami yang sejati. Di dalam kami berkegiatan berpelayanan di Jemaat Mojosari ini, kami juga percaya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa, kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin yang ada di wilayah kami, di sekitar kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Serta ajari kami semua menjadi warga negara yang taat dan patuh, sehingga hidup kami berbangsa dan bernegara senantiasa diliputi dengan damai sejahtera. Dan secara khusus untuk para tenaga medis, para relawan, para aparat TNI Polri yang juga menangani situasi pandemi ini, kami mohon Tuhan memberkati di dalam usaha mereka untuk menyelesaikan situasi pandemi karena virus corona ini, sehingga mereka senantiasa Engkau berikan kekuatan kesehatan di dalam menjalani segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawabnya. Ya Bapa, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Persembahan ini merupakan wujud syukur kami atas segala kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan menerima persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Bapa, kami percayakan seutuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.